Hai, saya Robi. Kali ini saya mau nge-review buku yang judulnya David on Goliath yang ditulis oleh Malcolm Gladwell. Ini buku recommended banget. Nah, di buku David on Goliath ini, itu menjelasin bahwa ukuran bukanlah penentu sebuah kemenangan ternyata. Yang kecil itu bisa saja mengalahkan yang besar kalau kita jeli melihat kelemahan si besar terutama. Karena segala sesuatu itu pasti ada kelemahannya, termasuk si besar ini. Dan yang kecil itu cenderung lebih lincah bergerak. Nah, salah satu cara agar kita bisa menang dari yang besar ini adalah menggunakan cara bertarung yang tidak diharapkan oleh si besar tadi tuh. Oh iya, anyway, buat yang pengen tahu isi bukunya secara detail tapi nggak sempat baca, kalian bisa dengerin buku ini dengan cara klik link di atas ini nih, atau klik link di description. Jadi kalian bisa dengerin buku ini detail, baik sambil nyetir, olahraga, atau bahkan waktu santai juga bisa tuh. Jadi jangan lupa ya, klik link di atas ini atau di description. Nah, yang menarik dari buku ini nih, di awal Gladwell sudah menyajikan beberapa data tentang Goliath yang bisa bikin kita jadi paham kenapa seorang Goliath bisa dikalahkan oleh David dengan mudah. Nah, ini juga berlaku di setiap lini kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun kelompok. Contohnya, di buku ini juga diceritakan sebuah tim basket underdog yang menggunakan teknik pressing ketat yang jarang sekali digunakan oleh tim basket pada umumnya. Nah, sehingga bisa menang dari tim-tim besar. Selain bentuk atau bobot, si besar ini juga bisa kita padankan dengan kondisi, seperti jumlah yang besar, kesulitan yang pelik, atau kejadian atau kesulitan yang signifikan dan lain-lain lah. Gladwell di bukunya ini pengen nyampein bahwa sebuah kebesaran kadang malah menjadi sebuah kelemahan. Contohnya kayak kekayaan belum tentu bisa membuat anak-anak kita menjadi mandiri, atau jumlah murid yang sedikit itu belum tentu bisa membuat seorang guru menjadi lebih perhatian kepada murid-muridnya. Nah, ironinya, waktu kita bergabung dengan tim besar, kita sering loh nggak sadar kalau ternyata banyak individu lain yang ternyata jauh lebih cemerlang dibanding kita. Dan data juga menunjukkan menurut buku ini bahwa hal ini membuat banyak orang kepercayaan diri dan kinerjanya menjadi menurun. Gara-gara mereka nggak sadar kalau ternyata banyak orang yang lebih cemerlang dari mereka. Ini kayak jadi ikan kecil di dalam kolam yang besar gitu. Padahal kita bisa kok memilih untuk jadi ikan yang besar walaupun di kolam yang kecil. Atau dengan kata lain, selalu ada kekuatan dalam kelemahan dan ada kelemahan dalam kekuatan. Kemudian buku ini juga bilang bahwa sebuah kekurangan atau kesulitan ternyata itu ada manfaatnya atau bisa dimanfaatkan malah. Contohnya seorang pengidap disleksia yang terbiasa berusaha keras dalam membaca. Nah, justru kebiasaan dia berusaha keras ini membuat dirinya terbiasa berusaha keras juga dalam melakukan hal lainnya. Atau ada juga ketika seseorang sudah terlalu sering terhindar dari bencana nih. Gara-gara sering terhindar dari bencana, malah meningkatkan rasa percaya diri dan malah mati rasa terhadap rasa takut. Sehingga pada akhirnya kita sadar betapa menyenangkannya ketika kita bisa mengalahkan rasa takut itu. Nah, dalam buku ini, di sisi lain, Gladwell juga menjelaskan bahwa setiap hal besar itu memiliki batasannya masing-masing. Dan kebesaran bisa saja membawa kehancuran kalau sudah melewati batasan-batasan tersebut. Batasan itu macam-macam bentuknya. Bisa kemanusiaan, logika, hukum, dan lain-lain lah. Yang kalau batasan ini diterabas atau dilewati, malah bisa membuat banyak David-David kecil akan tergerak untuk meruntuhkan si Goliath. Dan kalau sudah ada David kecil yang mulai menggunakan cara bertarung yang tidak diharapkan oleh si Goliath, maka besar kemungkinan si Goliath akan tumbang. Nah, sekali lagi, buat yang pengen tahu isi bukunya secara detail tapi nggak sempat baca, kalian bisa dengerin buku ini kok dengan cara klik link di atas ini atau di description. Jadi, kalian bisa dengerin buku ini secara detail, bisa sambil nyetir, bisa sambil olahraga, atau bahkan waktu santai atau kapanpun Anda mau. Jadi, jangan lupa klik link di atas atau di description ya. Bahasa yang mudah dipahami dan cenderung mengalir memang salah satu alasan kenapa saya suka buku-bukunya Malcolm Gladwell. Nggak cuma David and Goliath ini ya, ada juga kayak Outliers, Blink, The Tipping Point, dan lain-lain lah. Nah, kali ini saya ngebahasnya tentang David and Goliath.
Maybe next time saya bisa bahas buku-buku yang lain, nggak cuma dari Malcolm Gladwell, tapi yang lainnya juga. Oke, dan terakhir di video ini, kali ini saya juga mau bilang kalau ternyata baca buku itu asik loh. Jadi kita baca buku yuk!